warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Kali ini kita sudah masuk ke bab kesebangunan dan kongruen. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan materi yang ada. Kongruen merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Berikut adalah dua contoh bangun yang saling kongruen. Dua bangun geometri bisa disebut sebagai kongruen asalkan memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Berikut adalah dua buah trapesium. Di sini trapesium PQRS dan trapesium TUVW. Ya, ini trapesiumnya berguru perbesar. Ini juga diperbesar supaya lebih gampang untuk dilihat. Ini dua buah trapesium yang saling kongruen. Kita bisa buktikan. Di sini kita putar dulu, kemudian nanti kita geser. Jika dia kongruen, maka dia akan saling berimpit. Seperti ini. Ya, dia saling berimpit. Kenapa bisa dia saling berimpit? Karena tadi sudah dikatakan sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Otomatis jika kita geser bangunnya, nanti dia akan berimpit. Seperti berikut adalah dua contoh bangun yang tidak kongruen. Kenapa bisa di sini dia dikatakan tidak kongruen? Padahal sudah jelas di sini sisinya sama. Ini 3, ini juga 3 cm. Sisi-sisinya ternyata sudah memenuhi. Dia sama 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Perseginya juga sama. Ukurannya semua 3 cm. Lalu apa yang membuat dia tidak kongruen? Sudut-sudut pada persegi besarnya adalah 90 derajat. Di sini kita bisa lihat, walaupun di sini tidak dikatakan berapa besar sudutnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini sudutnya lebih kecil daripada yang di sini. Ya kan? Nah, sedangkan kalau pada persegi, besar sudutnya tadi semuanya sama. Sedangkan syarat dari kongruen adalah sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Ini harus sama besar dengan yang di sini, ini sama besar dengan yang di sini. Nah, itu sudah tidak memenuhi ya. Ini tadi lebih kecil daripada yang di sini, berarti dia tidak sama. Seperti itu ya. Pada segitiga kita bisa mengujinya dia kongruen atau tidak. Tidak perlu kita uji semua sisi dan sudutnya. Kita hanya perlu melihat kondisi-kondisi seperti berikut. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang atau biasa disebut sisi. Ya. Jika kalian menemukan dua bangun segitiga di mana sisinya yang bersesuaian sudah sama panjang, tidak perlu lagi kita uji berapa besar sudutnya, apakah sudutnya sudah sama besar atau tidak. Kalau sisinya sudah sama panjang ya, yang bersesuaian sudah sama panjang, maka dia sudah pasti sudutnya juga sama besar. Artinya dia adalah kongruen. Seperti itu. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit sama besar bisa disebut dengan sisi sudut sisi. Jika ada sisi yang bersesuaian sama panjang, di sini misalkan yang di sini sama yang di sini sama panjang, ini dengan yang di sini juga sama panjang, kemudian ada satu sudut yang diapit oleh dua sisi ini, sudutnya sama besar. Artinya, jika kalian menemukan sisi, sudut, dan sisi, sudut, dan sisi, berarti dia sudah pasti kongruen. Kemudian yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut sudut, sisi, sudut. Ini ya, sudut, sisi, sudut. Ada dua sudut, kemudian ada satu sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut yang bersesuaiannya sama panjang, sudut-sudutnya juga yang bersesuaian sudah sama besar, artinya dia kongruen. Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang biasa disebut sudut, sudut, sisi. Sudut, sudut, sisi ya. Ini sudut, sudut, sisi. Artinya dia kongruen.
Kemudian yang terakhir, khusus untuk segitiga siku-siku, ya kita sudah tahu kalau pada segitiga siku-siku itu sudutnya pasti ada yang 90 derajat ya. Kemudian membuktikannya hanya perlu kita lihat pada sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian. Jadi sisi miringnya, jika sisi miringnya sama panjang, kemudian ada satu sisinya juga yang bersesuaian sama panjang, artinya dia sudah pasti kongruen. Mari kita lihat di contoh soal. Perhatikan gambar trapesium ABC dan PQRS yang saling kongruen. Dua buah trapesium ini saling kongruen. Di sini sudah ditentukan sisi panjang-panjang sisinya, kemudian kita disuruh mencari panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Yang kedua, sudut-sudutnya di sini sudut A 60, sudut B 40. Kita disuruh mencari sudut R dan sudut S. Berapa besarnya ya? Sebelum masuk ke penyelesaian, mari kita lihat dulu, kita kembali ke syarat-syarat awal dari kongruen. Jadi, untuk di sini sudah dikatakan bahwa trapesium ini, kedua trapesium ini saling kongruen. Artinya, nanti sisi-sisi yang bersesuaiannya sudah pasti sama panjang. Dan sudut-sudut yang saling bersesuaiannya juga sudah pasti sama besar. Karena di sini sudah dikatakan bahwa dua trapesium ini saling kongruen. Oke? Untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR, kita lihat dulu sisi-sisi yang bersesuaian pada gambar ini. Untuk lebih jelasnya, di sini Bu Guru akan balikkan gambar yang ini supaya mirip, supaya posisinya sama nanti dengan gambar trapesium ABCD. Nah, posisinya nanti seperti ini ya. Di sini bisa kita lihat AB dengan PQ akan bersesuaian, AB sama PQ bersesuaian, kemudian BC dengan QR, DC dengan SR, dan AD dengan VS. Karena di sini AB-nya 40, BC 21, dan RS 16, dan PS 15 cm, maka AD-nya di sini juga 15 sama dengan PS 15 cm. Kemudian DC-nya di sini berarti karena dia bersesuaian dengan RS, berarti DC-nya di sini juga 16 cm. Kemudian PQ, mana PQ? PQ-nya di sini bersesuaian dengan AB, maka di sini panjang PQ-nya juga sama 40 cm. Dan yang terakhir mana QR? Nah, ini QR bersesuaian dengan BC. Berarti QR-nya di sini nanti 21 cm. Oke. Mari kita lihat yang kedua. Tadi pertanyaannya kita disuruh menentukan besar sudut R dan besar sudut S. Mari kita tentukan sudut-sudutnya yang bersesuaian. Dari gambar yang tadi kita sudah samakan ya posisinya, supaya lebih gampang untuk kita lihat. Maka di sini sudut A-nya akan bersesuaian dengan sudut P, sudut B akan bersesuaian dengan sudut Q, sudut C akan bersesuaian dengan sudut R, dan sudut D akan bersesuaian dengan sudut S. Maka dengan demikian, karena tadi sudut A ini 60, berarti sudut P-nya juga sama 60. Kenapa? Karena dia saling kongruen ya. Di sini pertanyaan, mengapa bisa sama? Karena dia saling kongruen. Nah, pertanyaannya di sini adalah sudut R. Pada trapesium ya, sudut Q ditambah sudut R itu nanti besarnya adalah 180. Ya, di sini kalian harus mengingat kembali materi kelas 7 karena trapesium sifat-sifatnya ada di materi kelas 7 ya. Sudut R ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Sudut R yang ditanyakan sudut R sama dengan 180 dikurang sudut Q. Ya, ini kita balik. Berarti sudut R sama dengan 180 dikurang 40. Di sini sudut Q-nya 40 derajat. Berarti sudut R diketahui adalah 140 derajat. Begitu juga dengan sudut S. Sudut S ditambah sudut P sama dengan 180, berarti sudut S sama dengan 180 dikurang sudut P. Sudut S sama dengan 180 dikurang 60, karena tadi sudut P sama dengan 60 derajat. Maka hasilnya adalah sudut S sama dengan 180 derajat.
Ya, jadi di sini sudah kita ketahui sudut R-nya berarti 140 dan sudut S-nya 120 derajat. Ya. Sekian dulu materi dari Ibu tentang kongruen. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.